Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafinka Primatia Putri dari kelas 3A3. Dalam video kali ini saya akan mengerjakan praktikum konseling 3. Selamat menyaksikan. Pagi Bu, silakan masuk. Silakan duduk Bu. Iya. Baik Ibu, perkenalkan, nama saya Hafinka Primatia Putri, bisa dipanggil Vinka. Jadi saya merupakan seorang ahli gizi yang akan menjadi konselor Ibu di Poligizi di Rumah Sakit Brawijaya ini. Baik, sebelumnya saya izin bertanya mengenai identitas Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Nindi. Baik, untuk usianya berapa Bu? 30 tahun, Mbak. Dan kalau boleh tahu, Bu Nindi ini bekerja di mana? Bekerja di kantor sebagai sekretaris. Baik, apakah sudah berkeluarga Bu? Iya, sudah berkeluarga. Baik, untuk alamat rumah Ibu di mana? Alamatnya di Jalan Sigura-gura nomor 1, Kecamatan Mawakwaru. Baik Bu, saya izin bertanya, apakah sebelumnya Bu Nindi ini pernah mengikuti atau melakukan konseling terkait gizi? Nah, belum Mbak, ini baru pertama. Ini baru pertama ya Bu? Iya. Baik, jadi gini Bu, saya izin menjelaskan tujuan dari konseling gizi. Jadi tujuan dari konseling gizi ini yaitu membantu memecahkan permasalahan terkait gizi yang dihadapi oleh Bu Nindi. Kemudian prosesnya ini nanti bertanya jawab dan berlangsung selama kurang lebih 25 menit. Untuk kerahasiaan data-datanya, Ibu Nindi tidak perlu khawatir karena akan kami jaga dengan baik. Apakah sekiranya Bu Nindi bersedia? Iya, bersedia Mbak. Baik. Baik Bu, sebelum memulai konseling, Bu Nindi bisa mengukur berat badan dulu ya Bu? Iya. Baik Bu, kalau saya boleh tahu, keluhan apa saja yang dirasakan oleh Bu Nindi? Saya tuh sering kesemutan ya Mbak ya. Terus saya sering buang air kecil, sama saya tuh mudah sekali haus Mbak. Begitu ya Bu ya. Untuk konsumsi makanan dan minumannya bagaimana Bu? Nah ini, saya tuh punya kebiasaan ya Mbak ya, kalau misalkan saya habis makan itu minum teh manis. Jadi rasanya kalau nggak ada teh manis tuh ada yang kurang. Oh iya, sama satu lagi Mbak, biasanya kan karena di kantor, karena aku sibuk biasanya nggak keluar makan siang. Nah biasanya aku sering ngemil keripik kentang gitu Mbak. Jadi rasanya bosan kalau misalnya nggak ada keripik kentang. Oh begitu ya Bu ya. Iya. Saya izin bertanya Bu, apakah saat ini sedang melaksanakan atau menjalankan diet tertentu? Selama ini nggak ada Mbak. Baik, apakah ada riwayat penyakit tertentu dari keluarga Bu? Nah kalau ini ada Mbak. Jadi keluarga saya itu ada yang punya hipertensi sama diabetes. Oh begitu ya Bu, berarti ada riwayat penyakit diabetes dan juga hipertensi ya? Iya. Baik, apakah sebelumnya Bu Nindi ini pernah dirawat di rumah sakit? Iya pernah Mbak, di rumah sakit Brawijaya. Tapi jujur ya Mbak ya, saya tuh kecewa sekali sama pelayanannya Mbak. Jadi padahal kan aku udah pilih kamarnya itu yang VIP, tapi dari segi makanannya itu rasanya hambar sekali, terus porsinya banyak, sama nih yang nggak enak tuh penyajinya Mbak, nggak menyenangkan sekali, nggak ada ramah-ramahnya. Terus jadi kan rasanya padahal kan udah bayar mahal-mahal ya Mbak ya, udah bayar mahal-mahal, terus nyatanya pelayanannya kecewa sekali. Jadi nyesel sih Mbak saya di situ. Berarti jadi selama dirawat di rumah sakit ini, Bu Nindi selalu dikasih makanan yang rasanya hambar? Iya, Mbak. Kalau boleh tahu itu dirawat di rumah sakitnya selama berapa hari? Sekitar saya itu sekitar 5 harian Mbak ya, itu tadi ya Mbak ya, karena saya kan udah nggak nyaman sama pelayanannya, padahal kan udah pilih yang VIP. Jadi cuma sekitar 5 harian aja sih. Ya begitu ya Bu. Jadi gini Bu, setelah Bu Nindi ini tahu didiagnosis terkena diabetes dan hipertensi, kira-kira Bu Nindi ini apakah mempunyai kemauan untuk mengubah pola dietnya?
Ya pasti ya Mbak ya. Tapi gini sih Mbak, aku agak ragu sih ya Mbak ya. Soalnya sebelumnya kan aku udah pernah diet juga, tapi ya gagal gitu. Karena saya susah banget kalau misalkan karena kesibukan saya yang jarang olahraga ya Mbak ya. Itu. Oh, jadi dulu tuh pernah mencoba diet tapi gagal gitu ya, Bu? Heeh. Baik Bu, saya izin untuk merangkum hasil wawancara kita tadi ya Bu. Baik, jadi Bu Nindi ini berusia 30 tahun, bekerja sebagai sekretaris di kantor, kemudian sudah berkeluarga dan juga bertempat tinggal di Jalan Siguragura 1, Kecamatan Lowokwaru. Dan kemudian keluhan yang dirasakan oleh Bu Nindi ini yaitu sering kesemutan, sering buang air kecil dan juga mudah haus, serta didiagnosis terkena hipertensi dan juga diabetes. Nah, jadi gini Bu Nindi kan keluhannya sering kesemutan, sering buang air kecil dan juga mudah haus. Nah, kemudian Bu Nindi ini kan setelah makan selalu minum teh manis. Nah, itu tidak baik Bu buat pencernaan dan juga dapat mengganggu penyerapan nutrisi dalam tubuh Ibu. Jadi saya sarankan untuk mengurangi konsumsi tehnya. Ya boleh mengonsumsi teh manis, tapi tidak boleh setelah makan itu langsung mengonsumsi teh manis. Ada baiknya satu minggu itu cukup 3 kali saja. Dan untuk penambahan gulanya itu mungkin dari 2 sendok makan jadi 1 sendok makan saja. Nah, Bu Nindi kan juga didiagnosis hipertensi juga. Nah, kalau orang yang terkena hipertensi itu tidak boleh mengonsumsi garam lebih dari 2,5 gram. Jadi Bu Nindi harus mengurangi konsumsi garamnya. Tadi mengapa sebabnya di rumah sakit itu Bu Nindi dikasih makanan yang hambar. Bukan hambar sih, itu cuma dikurangi garamnya aja. Soalnya kan Bu Nindi terkena hipertensi juga, jadi konsumsi garamnya harus kurangi. Terus kemudian berat badan Bu Nindi ini sudah melebihi batas normal dan mengarah ke obesitas. Jadi saya sarankan 1 minggu sekali itu sempatkan untuk berolahraga meskipun Bu Nindi sedang sibuk di kantor. Pokoknya olahraga aja dalam 1 minggu itu sekali. Karena dengan berolahraga dapat menyehatkan tubuh dan juga dapat memperbaiki dari kondisi tubuh. Dan saya sarankan juga Bu Nindi ini untuk mengonsumsi vitamin, buah dan juga sayur serta minum yang cukup yaitu sekitar 8-12 gelas per hari. Dan juga istirahat yang cukup ya Bu, karena jika tubuh kita itu kurang istirahat maka kondisi tubuh kita itu juga kurang stabil begitu Bu. Oh iya, baik. Saya coba perlahan ya Mbak ya. Ya, coba perlahan ya Bu, karena semua itu akan butuh proses dan nggak selalu dan nggak instan gitu. Iya Mbak. Baik, dari penjelasan saya tadi sekiranya apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Insya Allah udah cukup ya Mbak ya, sudah cukup jelas. Ibu, dikarenakan sudah jelas, apakah Bu Nindi bisa mengulangi apa yang telah saya jelaskan tadi? Iya bisa Mbak, jadi intinya itu saya harus mengurangi konsumsi teh ya Mbak ya setelah makan. Terus mengurangi juga garam. Terus untuk walaupun saya sibuk ya Mbak ya, paling nggak saya tetap nyempetin olahraga paling nggak 1 minggu sekali ya Mbak ya. Terus juga harus konsumsi sayur dan buah, kemudian minum dan istirahat yang cukup ya Mbak ya. Nah, iya Bu, benar sekali. Baik Bu, saya harap Bu Nindi ini bisa konsisten dengan apa yang telah saya sampaikan tadi. Semoga dalam pengaturan makanannya bisa berjalan lancar. Namun jika ada kendala, Bu Nindi bisa menghubungi nomor saya. Kemudian kita akan bertemu lagi 2 bulan ke depan untuk mengetahui apakah ada perubahan dari program diet yang telah Ibu Nindi ini jalankan. Oh iya baik ya Mbak ya, terima kasih ya Mbak ya atas waktunya dan sarannya. Semoga kondisi saya makin membaik ya Mbak ya. Saya izin permisi dulu ya Mbak ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas kunjungannya. Iya. Sekian video konseling 3 yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.